bahwa setiap waktu sholat ini itu nanti dibahas lagi, ada pembagian waktunya. Seperti ini misalnya kita sedang sholat maghrib. Maghrib ini nanti sholat yang utama mengerjakan sholat maghrib itu kapan? Ya, itu nanti yang disebut dengan oleh para ulama waktul fadilah. Jadi waktu utama untuk mengerjakan setiap masing-masing sholat. Ini perlu kita ketahui bersama. Nanti selain itu ada namanya waktul hurmah, waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian ada namanya waktu darurah. Kemudian yang terakhir ada namanya waktu ikhtiar. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang waktu yang disebut dengan waktul fadilah. Waktu di mana apabila kita mengerjakan di waktu fadilah itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pahala yang besar dibanding kita mengerjakan sholat di luar atau di setelahnya waktu itu. Maka ini perlu kita ketahui bersama. Maka waktul fadilah itu apa? Waktul fadilah itu oleh para ulama disampaikan, waktul fadilah lihadhis sholawat awal waktiha ila ayyamdhiya qadru ma yas'u al-aklu biqadri sab'i syar'i wa lubsu thiyab wa qada'ul hajah wa tadhir wal adhan wal iqamah wa salatul fardi wa rawatibihi. Jadi salat waktu fadilah itu adalah mengerjakan salat di awal waktu. Seperti kita tadi mengerjakan salat maghrib. Setelah azan, kemudian tidak jauh dari itu, kemudian kita mengerjakan salat maghrib. Nah, itu batasannya waktu fadilah itu berapa menit kira-kira. Maka sampai sejauh itu para ulama membahasnya, supaya kita tahu, oh ternyata waktu mengerjakan sholat yang utama yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kita mengerjakan setelah itu di waktu ini. Nah, waktu fadilah itu oleh para ulama disampaikan yaitu ila ayyamdhiya qadru ma yasau al-aklu biqadri sab'i syar'i. Seandainya kalau kita misalkan makan, ya, makan sampai batasan makan ya perut kita kenyang tapi nggak terlalu kenyang banget, yang penting kenyang. Karena kan di dalam Islam kan aturan makan itu kan tidak semuanya harus kita masukkan ke dalam perut, tapi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Nah, jadi waktunya itu kira-kira yang pertama kalau kita makan itu sampai kita kenyang, itu kira-kira berapa menit waktunya itu? Sekitar 10 menitan lah ya. Kita makan kira-kira 10 menit lah. Kemudian apa lagi? Walubsu siap. Kemudian kita memakai baju persiapan untuk sholat, pakai sarung, pakai baju, ambil sejadah, ambil peci. Kira-kira berapa menit itu? Ya kurang lebih 2-3 menit lah. Ya, jadi 10 menit tambah 3 menit. Nah, kemudian apa lagi? Wa qada'ul hajah. Nah, kemudian kalau misalkan kita di kamar mandi buang hajat itu kira-kira berapa menit biasanya yang umum itu? Ya sekitar 10 menit kira-kira ya. Ya 7 menit, cukup 7 menit ya. Kalau tentara mungkin cukup. Beliau kan tentara nih, mantan tentara nih. Kayaknya 7 menit cukup lah. Kalau anak-anak pondok udah biasa cepet-cepetan itu. Karena kalau lama-lama nanti digedor-gedor dari luar. Jadi yang umum sekiranya kira-kira 10 menit lah. Ya, di kamar mandi buang hajat 10 menit. Jadi 10 menit makan, 3 menit pakai baju persiapan sholat, kemudian 10 menit di kamar mandi, berarti sudah 23 menit. Kemudian apa lagi? Wa tadhir. Kemudian kita bebersih persiapan untuk mengerjakan sholat, wudu ya, dan yang lain-lain ya kira-kira sekitar 1 menit 2 menit lah di kamar mandi untuk persiapan mengerjakan sholat. Berarti sudah 25 menit. Wal azan. Azan kurang lebih 3 menit, berarti 28 menit. Wal iqamah, qomat 1 menit, berarti 29 menit. Kemudian apa lagi? Wa sholatul fardhi wa rawatibihi. Kemudian kita mengerjakan sholat fardu, ya kira-kira kalau kita sholat itu kira-kira ya sekitar 5 menit plus dengan qobliyah ba'diyahnya kurang lebih 2 menit 4 menit. Berarti sudah berapa menit? 9 menit tambah berapa tadi? 30 ya. Berarti kurang lebih 39 menit. Jadi genapkan antara 30 menit sampai 40 menit setelah azan. Ini yang disebut dengan waktu fadilah. Jadi waktu fadilah itu waktu yang apabila kita mengerjakan sholat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pahala yang lebih dibanding apabila kita mengerjakan sholat setelah waktu itu. Ya waktunya tadi kira-kira antara setelah azan itu kira-kira 30 menit sampai 40 menit. Ini untuk semua waktu sholat.
termasuk maghrib juga seperti itu. Ya, subuh seperti itu, isya seperti itu, zuhur, asar juga seperti itu. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan waktul fadilah. Waktu yang utama dan afdol apabila kita mengerjakan sholat pada waktu itu. Itu namanya waktul fadilah. Fa awwalul waqti likullis sholawat. Ya, jadi mengerjakan sholat di awal waktu. Maka ada hadis lima ruwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Ada hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasul, ibadah apa yang paling afdal di antara ibadah-ibadah yang lain? Amalan apa yang paling afdal ya Rasul di antara semua ibadah yang ada?" Maka kata Rasulullah, "As-sholatu fi awwali waqtiha." Mengerjakan sholat di awal waktunya. Kapan di awal waktunya itu? Ya tadi itu. Kira-kira dari azan tadi, ya kurang lebih antara dari azan kemudian kita mengerjakan sholat itu antara 3 ya sampai qomat, bukan sampai qomat. Jadi kalau kita kan biasanya di masjid-masjid itu ada batas waktunya ya. Jadi habis azan kemudian 10 menit, 15 menit karena mengambil waktu fadilahnya ini. Ya. Makanya kalau kita ingin mengerjakan qobliyah itu kita jangan lele datangnya. Nanti kasihan jamaah yang lain. Kadang itu ada sudah mau qomat tiba-tiba datang nggak tahu diri. Kemudian ketika dikomatin sama muadzinnya tadi, protes dianya. Makanya kalau kita ingin mengambil qobliyah ketika sholat ini, sebaiknya kita datang itu di awal waktu sehingga tidak menjadikan perasaan yang mengganggu dan tidak enak bagi jamaah yang lain. Jadi harus tahu diri. Soalnya kadang ada Pak, ya itu kan biasanya di masjid itu dikasih tahu bahwasanya ini waktu sholat 10 menit setelah azan misalnya, atau 7 menit setelah azan, cukup sekiranya mengerjakan qobliyah 2 rakaat itu. Nah, supaya kita tidak mengganggu jamaah yang lain, maka diupayakan kita datangnya lebih awal supaya kita bisa qobliyah dan juga qomatnya di masjid itu bisa seperti apa yang sudah dicantumkan atau sudah dijadwalkan dalam masjid tersebut. Nah ini ya. Jadi kata Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasul, ibadah apa yang paling utama di antara semua ibadah yang ada?" Maka Rasul menjawab, "As-sholatu fi awwali waqtiha," yaitu mengerjakan sholat di awal waktunya. Ya tadi kira-kira antara 30 sampai 40 menit. Ya kalau 5 menit setelah itu atau 10 menit setelah itu, ya itu lebih bagus. Ya, yang penting jangan sampai kita melupakan sholat qobliyahnya. Terutama ada sholat yang rawatib muakkad. Ya, ada sholat sunat rawatib muakkad. Di antaranya yang sangat disunnahkan yaitu 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Kemudian 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Jadi ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Ini kalau bisa jangan sampai pernah kita tinggalkan setiap hari. Ini yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan dari sholat sunnah rawatib itu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya, kalau semuanya jumlahnya ada 22. Ya, kalau semuanya dijumlah semuanya yang rawatib, muakkad sama ghairu muakkad itu semuanya ada 22. Tapi yang ditekankan paling tidak kita kerjakan 10 atau 12 tadi itu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur atau 2 sebelum zuhur, kemudian 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya. Ini kalau bisa setiap hari jangan sampai pernah kita lupakan. Ya, ini sangat ditekankan dan dianjurkan untuk dikerjakan.